Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mans Gaming Channel. Hari ini kita kembali bermain game Football Manager. Seperti biasa, di sini kita akan langsung saja masuk ke gamenya. Sebelumnya saya mau menginfokan bahwa game ini akan dimulai dari awal lagi. Maka dari itu di sini saya akan mulai dari pengangguran dan akan melamar ke timnas Indonesia U20 tentunya, dan timnas timnas lainnya di U20, U23. Tapi fokus saya tetap di timnas Indonesia mulai dari U20 karena di sini lowongannya ada di timnas Indonesia U20, maka dari itu saya mulai di sini di timnas Indonesia U20. Oke, di sini kita sudah melamar beberapa lowongan pekerjaan di beberapa timnas. Ada di U20, U23 Korea Selatan, di timnas Malaysia, di timnas Prancis U23, dan yang lainnya. Di sini kita mengulang seven yang pertama kemarin karena ada kesalahan teknis. Jadi di sini kita akan menerima tawaran dari manajer Indonesia, yaitu manajer Indonesia atau kepala pelatih senior kita, yaitu Sinteyong. Di sini masih Sinteyong ya. Di sini tawaran kita terima dan langsung kita diperkenalkan ke publik. Indonesia U20 mempekerjakan Syah. Asosiasi Sepak Bola Indonesia telah menunjuk Mansyah sebagai manajer U20 yang baru. Tugas utama membantu mengembangkan pemain muda untuk diterbitkan ke timnas senior nantinya. Jadi intinya membantu Sinteyong untuk mengembangkan bakat-bakat pemain muda Indonesia. Di sini adalah capaian-capaian timnas Indonesia di level lainnya. Di sini juga ada pemain atau kapten timnas Indonesia U20, ada Hanif Ramadan. Di sini kita Kings Cup, Southeast Asian Under 23 Championship, Merdeka Turnamen, Southeast Asian Games, dan lainnya. Di sini kita seperti biasa, kandangnya itu ada di Gelora Bung Karno dengan 77 ribuan. Di sini peringkat kita ada di 120 saat ini, dan itu adalah Sucipto Suntoro itu pencetak gol terbanyak saat itu. Di sini kita lihat ada pemain-pemainnya, dan begini adalah taktik awal dari timnas Indonesia. Di sini juga ada Ari Arya, di sini ada pemain lainnya, ada Ronaldo Kuateh dan lain sebagainya. Oke, di sini kita langsung saja kita akan next ke taktik. Di sini kita akan memakai taktik yang sudah ada sebelumnya aja ya, yang sudah saya simpan. Karena kalau mengulang lagi taktik atau membuat taktik baru agak terlalu lama. Di sini kita memakai formasi 3-2-2-1. Jadi kita pakai 3 back, 2 wing back. Bukan 3-2-2-1 sih ini. Ini 3-2-2-2-1. Nah, di sini kita akan bukan atur sih. Ini saya akan jelaskan. Di sini kita akan bermain temponya dengan tinggi. Di sini kita bermain membagi ke ruang kosong, mencoba untuk mengarahkan pemain membagi ke ruang kosong. Di sini kita counter press, dan di sini tentunya kita bermain cepat dari kiper langsung dibagi ke back.
Kita akan bermain dari back ya. Di sini juga saya melakukan high pressing, bermain dengan back yang tinggi, maju ke depan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba bermain sebagai manajer atau kepala pelatih yang akan berfokus di timnas Indonesia U20. Sejauh mana saya bisa membawa timnas Indonesia U20 atau timnas Indonesia nantinya bisa kita bawa juga, atau kita menggantikan Sintayong nantinya. Apakah kita bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia atau tidak? Seperti itu ya. Di sini kita lanjut ke menentukan pemain yang akan dipanggil. Jadi di sini akan saya sesuaikan dengan pemain taktik yang ada. Jadi kita akan panggil minimal, kan tadi peraturan 3 back dan total 23 pemain yang bisa dipanggil. Oke, di sini kita sudah memanggil 23 pemain. Di sini ada penjaga gawang Van der Bas dari Willem, Andrika Fatir, Rian Pando Pavard dari Ajax, ada Welber Jeder Halim dari Sao Paulo. Di sini juga ada Geronimo Marlandar dari Vitesse, Tonci Soto dari Persipura, Ibni Yazid Persija Muda, dan lain sebagainya. Di sini juga ada gelandang. Di bagian gelandang ada Adif Ramadan, Vigo Dennis dari Persija, Jidabin dari Apik dan lain sebagainya, Nabil Asyura Persija, dan seperti itu ya kombinasi dari pemain-pemainnya. Di sini kita akan menetapkan untuk kapten dan wakil kaptennya. Di sini ada Matthew Baker, sepertinya yang akan kita jadi kapten karena mungkin pelatihan di sana di luar negeri itu lebih baik. Jadi kita akan mengandalkan kapten seperti itu. Di sini juga ada pemain Indonesia juga, pemain yang pribumi juga atau yang lahir dan besar di Indonesia, Iqbal Dwi Jangge menjadi kapten pelatih. Di pertandingan pertama ini seperti biasa lawannya itu adalah China Taipei U20. Jadi masih sama ya, pertandingan awal ini di Indonesia U20 itu ada 3 pertandingan ini. Jadi di sini kita akan langsung saja. Di sini ada berita intinya Welber Jardel memperingatkan pemain atau teman-temannya agar tidak berpuas diri dan selalu fokus dalam pertandingan. Meskipun lawannya bisa dibilang Cina Taipei itu di bawah kita ya di Indonesia, di dunia. Jadi kita kemungkinan menangnya itu besar, tapi tetap harus fokus karena biasanya kalau kita menganggap remeh lawan, kita akan menjadi tim yang bisa dikalahkan oleh lawan tersebut. Seperti itu. Intinya jangan sombong lah. Selanjutnya kita lanjut saja di sini. Kita akan memilih susunan pemain dari timnas Indonesia U20 kita. Di sini akan saya tetapkan pembacknya itu tentunya dari Willem, Van der Bas. Kita cari di sini
Terus backnya kita akan pakai Tonchi Sountar. Di back tengah sisi kanan ada Geronimo Londar di back tengahnya, dan di sebelah kirinya ada back Ibnu Yazid dari Persija Muda. Selain itu kita akan menentukan back sayap juga. Di sini ada Welbert Yardel Halim dari Sao Paulo di sisi back kanan atau wing back kanan. Selanjutnya kita akan mengisi BWM. Di sini ball winning midfielder ini akan kita isi dengan Vigo Dennis. Selain itu juga deep laying playmaker kita akan isi dengan Hanif Ramadan. Lalu di wingback kiri ada Ferry Rumakik atau Ferry Rumakik lah. Ferry Rumbiak. Di sini juga kita akan taruh di sayap ya, winger. Inside forward ini kita akan taruh Asep Riyadi, kemampuannya cukup bagus. Di sini juga ada di sisi winger, inverted winger, dia memperankannya di sisi sana ada Jidabin, dan striker tentunya Nabil Asyura dari Persija Muda. Karena secara statistik di mereka ini cukup baik. Nanti kita lihat perkembangannya dalam permainan di lapangan. Di sini juga semua akan kita masukkan. Saya mencoba mengurutkan dari pemain belakang di cadangannya. Tentunya juga kiper kita urutkan di substitution 1 nanti. Matthew Baker kita ke S4. Di sini ada Andrika Fatir. Dan selanjutnya kita akan mengisi pemain-pemain lainnya. Jadi di perjalanan ini kita akan fokus di timnas saja ya, tidak akan melamar pekerjaan atau klub atau ditawarkan klub, kita akan tolak karena kita akan fokus di timnas U20. Kalau bisa nanti kita akan rebut posisi Sintayong dari timnas senior. Tapi jangan salahin saya ya, atau jangan hujat saya kalau saya nanti menggeser posisi Sintayong, atau mungkin malah saya yang dipecat duluan, kita juga kurang tahu. Karena tergantung hasil dari Indonesia U20 ini. Nah, di sini kita akan melakukan set piece-nya. Di sini kita akan penandaan zona atau man to man marking. Penandaan pemain man to man marking. Kalau penandaan zona atau zona marking. Di sini kita langsung saja kita percepat. Di sini kita lihat langsung, kita coba semua pertandingan ya. Next saja, langsung kita akan masuk ke gamenya. Tapi di sini kita akan coba Arkan Kakak karena pada lelah sepertinya ini. Habis main di klub mereka, jadi sepertinya pada kelelahan. Jadi kita akan mengganti beberapa pemain tadi. Kita langsung ke in gamenya aja ya. Oke, di sini kita pertandingan pertama akan melawan China Taipei. Di sini kita akan melakukan untuk memberikan semangat kepada para pemain karena ini pemain muda. Jadi kita harus memberikan semangat dari awal. Di sini sudah mulai pertandingan. Di sini saya akan mencoba atur dulu sorotan utama. Pertandingan agak dipercepat sedikit karena akan lama nantinya pertandingan berjalan. Di sini kita mulai. Di sini bola ini ada, tampilan TV aja. Jadi kayak tampilan kayak di TV gitu ya. Di sini kita tidak selalu menyaksikan di lapangan karena terlalu lama kalau full match. Jadi kita akan key highlight aja. Di sini saya memakai mod bahasa Indonesia. Jadi di sini semua berbahasa Indonesia. Jadi tetap ada yang agak aneh terjemahannya, tapi sangat sedikit. Di sini Welbert Yardel Halim mencetak gol dari belusukannya dari sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan China Taipei.
Di sini kita lihat Welber Jadahali maju sangat jauh dari posisinya, dia mencetak gol mendendang dengan keras. Di sini kita akan berikan semangat kepada para pemain yang sudah semangat dalam detik-detik atau menit-menit awal ini. Kali ini Indonesia melakukan serangan, ada Arkan Kakak di sana, tidak berhasil. Kembali serangan dari Ridwald, tidak berhasil. Sayang sekali serangan dari Ridwald dan Arkan Kakak tidak berhasil mencetak gol. Kali ini kembali serangan oleh Indonesia. Indonesia crossing dia di sana, ada Welber Jadel langsung ke kotak penalti, tidak berhasil kembali. Tapi serangan masih dilakukan oleh timnas Indonesia U20, masih tidak berhasil mencetak gol kembali timnas Indonesia kita. Di sini serangan akan dilakukan oleh China Taipei. Di sana China Taipei, di sini ada pemain dari China Taipei di tengah, tidak berhasil juga China Taipei melakukan serangan dengan baik dan hasilnya tidak dapat mencetak gol ke gawang Indonesia. Kita masih selamat untuk sementara ini. Selanjutnya China Taipei langsung ke depan, dia ke tengah, langsung direbut oleh Vigo Dennis kepada Arkan Kakak. Di sini Arkan Kakak mencoba kepada Riyadi dan tidak berhasil Vigo Dennis mencetak gol. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh anak-anak asuhan dari head coach Mansyah. Di sini sudah masuk ke menit 30, skor masih 1-0 untuk keunggulan sementara dari timnas Indonesia U20. Serangan cukup banyak dilakukan oleh timnas Indonesia, akan tetapi finishing timnas Indonesia U20 ini masih kurang baik sehingga skor masih belum bertambah dan masih sementara ini 1-0. Kali ini serangan dari China Taipei di sana. China Taipei tapi gagal. Vince van der Bas melakukan save yang cukup penting untuk timnas Indonesia. Kali ini crossing corner maksudnya. Di sini Riyadi maju tapi kembali ke belakang. Itulah momen-momen sementara dari pertandingan kali ini. Vince van der Bas kembali berhasil menangkap bola langsung bagi ke sisi kiri. Di sana ada Riyadi, di sini juga ada Arkan Kakak, tapi tidak berhasil Arkan Kakak mencetak gol untuk Indonesia muda. Menit sudah memasuki ke 38, tapi skor masih 1-0. Di sini serangan mencoba lagi oleh di tim Indonesia. Asep Riyadi berhasil mencetak gol kedua untuk Indonesia melalui serangan dari Asep Riyadi di tengah. Asep Riyadi membawa bola sampai ke depan kotak penalti dan masuk ke kotak penalti dan melakukan tendangan dengan cukup kencang, menempatkan bola di pojok kiri dari tim dari China Taipei. Kali ini kembali serangan dimulai lagi dari China Taipei. China Taipei menguasai bola di lini tengah, langsung ke depan, berhasil mencetak gol China Taipei di menit ke 45 di babak tambahan waktu. Di babak pertama ini timnas Indonesia U20 terlena dengan keunggulan 2-0, akhirnya bisa dibalas dengan 1 gol dari China Taipei di menit tambahan waktu babak pertama. Kali ini kita akan langsung masuk ke babak kedua. Di sini kita lihat banyak ada statistik, akan kalian bisa pause jika mau membacanya. Di sini kita langsung memberikan pembicaraan di dalam locker room, langsung masuk ke babak kedua. Babak kedua mulai di sini kita akan melakukan pergantian pemain karena di menit 49 ini para pemain sudah kelelahan karena mungkin masih bermain menjelang
pertandingan timnas di klubnya masing-masing, jadi di sini agak kelelahan dan kita akan mengganti permainan atau gamenya, bukan permainan atau gamenya, maksudnya mengganti pemain dengan pemain yang masih lebih segar. Kita di sini mengganti back, kita juga akan mengganti bagian dari back yang tengah juga, mumpung masih banyak yang segar di bangku cadangan, dan sekaligus melihat apakah para pemain cadangan ini memiliki kualitas yang sama dengan para pemain dari starting 11-nya. Di sini serangan kembali dari timnas Indonesia, tapi gagal mencetak gol oleh tadi Jehian Palevi di sana. Di sini kembali serangan dilakukan oleh timnas Indonesia. Arkan Kakak berhasil mencetak gol dari tendangan di dalam kotak penalti. Skor sementara unggul, tapi offside ya tadi ya. Wah, tidak disahkan, masih 2-1 ternyata. Mohon maaf pemirsa, ternyata Indonesia belum bisa menambah keunggulan atas Cina Taipei. Di sini kita akan mengganti pemain lagi. Sepertinya nih Gui Jangge ini agak kelelahan, tapi penggantinya juga lelah. Nah, di sini saya bingung nih. Penggantinya itu pemainnya juga pada lelah di sisi-sisi yang penting, seperti bagian gelandang bertahannya. Di sini juga mau ganti back lagi juga pada lelah juga. Ini nih saya bingung nih, pemain pada kelelahan begini nih akibat dari bermain di klub sebelumnya. Stamina mereka belum 100% fit kembali setelah bergabung ke timnas ini. Di sini Jehian siapa namanya ini, Jehian Palevi ada di sini. Riyadi di sini ratingnya masih termasuk yang tinggi, tapi sudah setengah kemampuan atau staminanya. Di sini apakah kita akan ganti Rumbiak atau si ini Pahlevi? Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini kita akan melihat serangan langsung dari Ida Bagus melakukan serangan dari sisi kanan penyerangan kita. Ida Bagus mencoba melakukan serangan tapi tidak berhasil, kembali dipatahkan oleh pemain bertahan dari Cina Taipei. Menit masuk ke 72, Indonesia masih unggul sementara dengan skor tipis 2-1. Di sini kembali Indonesia masih terus berjuang sampai menit terakhir selesai, dan di sini free kick Indonesia juga masih belum bisa mencetak gol. Kembali corner dilakukan, tidak berhasil. Di sini ada Ida Bagus langsung ke depan saja kepada Riyadi langsung angkat kepada Arkan Kakak Jidabin tapi tidak berhasil. Kembali serangan dilakukan oleh Cina Taipei, masih skor 2-1. Cina Taipei ini sepertinya cukup tangguh untuk dilakukan. Gimana ini lawan South Korea nanti? Meskipun ini masih di timnas mudanya, tapi South Korea itu juga masih bagus kemampuannya di timnas mudanya harusnya ya. Di sini kita lihat ada Ibnu Yazid langsung mencoba mencari kawan dia, kembali ke belakang kepada Pratama kepada Gui Jangge langsung ke depan. Jidabin tidak berhasil. Jidabin melakukan tembakan dari luar kotak penalti dengan cukup terarah. Di sini Gui Jangge langsung kepada Hanif Ramadan, kepada Rumbiak langsung ke depan kepada Jidabin, tidak berhasil melakukan serangan, kembali patah serangan dari timnas Indonesia U20. Sepertinya kepala pelatih Mansyah harus melakukan perombakan yang lebih baik. Di sini Jidabin berhasil mencetak gol
gol di menit 94, menit tambahan waktu. Akhirnya Indonesia unggul dengan skor 3-1. Pertandingan usai dengan kemenangan timnas Indonesia dengan skor 3-1. Gol dicetak oleh siapa itu? Jidabin, terus Riyadi kalau nggak salah, dan Arkan Kakak. Oke, mungkin sampai di sini dulu gameplay kita kali ini. Nanti akan kita lanjut langsung di part keduanya melawan South Korea dan Mongolia ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.